Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya kita kirimkan Al-Fatihah kepada mursyid tercinta kita Kiai Haji Undan Syirat bin Yahya wa Mursyid Muhammad Arabi, bahwa sesungguhnya ilmu itu mesti bersanad, karena ajaran-ajaran Islam itu mesti terjaga dengan sanad. Sanad dan nasab itu bagi dua sisi mata uang, tidak boleh satu sama lainnya itu dipisahkan. Maka ketika ilmu itu menjadi dan kita berhikmat di dalam pengajaran itu, maka disebut sanad itu terhubung ketika kita mengamalkan itu dan ilmu itu menjadi. Jadi tidak sekedar pengakuan-pengakuan, namun tidak menjadi kesadaran di dalam suatu hal pengamalan-pengamalan. Disebut sanad terhubung ketika kita mengamalkan sesuatu, amalan-amalan yang dijazahkan, maka amalan itu menyata pada diri kita. Itulah yang disebut sebagai ilmu yang menjadi, karena terhubungnya kerohanian antara murid dengan gurunya. Jadi ini penting dipahami bahwa tidak sekedar mengklaim-klaim bahwa kami adalah muridnya, tetapi sesungguhnya kesadarannya tidak menjadi, bahkan hanya menjadi kelalaian-kelalaian terhadap ajaran-ajaran yang telah diamanahkan oleh mursyidnya. Jadi yang disebut ilmu itu menjadi adalah, atau disebut adalah terhubungnya antara mursyid dengan guru ketika ilmu amal itu diamalkan dan amal itu menjadi pada diri seseorang. Artinya menjadi kesadarannya bahwa sebenar-benar daripada murid ini adalah memang mengamalkan daripada ajaran-ajaran yang diamanahkan oleh mursyid kita. Katakanlah Kiai Haji Undan Syirat bin Yahya, beliau mengajarkan berbagai macam pengajaran, maka meskipun tidak terhubung, tetapi kalau beliau sudah memberikan kesempatan atau memberikan amanah bahwa ajaran-ajaran yang diajarkan beliau itu adalah untuk umat, dan umat melaksanakan ajaran itu melalui pintu daripada pelanjutnya, yakni Mursyid Muhammad Arabi, sebagai pintu masuknya daripada apa-apa yang diajarkan, maka tentu akan terhubung. Jadi mesti ada penghubung, karena itu adalah suatu wasilah bahwa ulama adalah pewaris Nabi, bahwa ulama itu mesti mau mewariskan juga sanad ilmunya kepada yang dikehendakinya. Jadi tidak hanya sekedar mengaku-ngaku, namun kesadaran daripada amalan itu tidak menjadi pada dirinya, justru menjadi kelalaian-kelalaian yang justru menjauh daripada ajaran itu sendiri. Maka sekalipun tidak pernah bertemu dengan Kiai Haji Undan Syirat bin Yahya, tetapi ketika amalan-amalan itu dilaksanakan dengan istiqomah dan itu menjadi, maka hubungan kerohanian itu terjadi pada umat-umat itu sendiri, pada murid-murid yang bersambung sanadnya juga kepada pelanjutnya, yakni Mursyid Muhammad Arabi. Jadi ini sekedar ingin dipahami bahwa memasuki suatu ilmu-ilmu marifatullah, maka mesti melalui daripada sanad itu sendiri, dan mesti melalui pintu-pintu daripada pelanjut daripada ajaran Tauhid Hakiki. Pelanjut daripada ajaran Tauhid Hakiki adalah Mursyid Muhammad Arabi, putra dari Kiai Haji Undan Syirat bin Yahya, dan tentu tidak bisa diragukan lagi bagaimana kalam-kalam sir yang tersahir daripada Mursyid Muhammad Arabi itu. Tak ada yang bisa membantah kalamnya ketika kalam sirnya tersahir keluar daripada di lisan-lisannya, dari bahasa kadim menjadi bahasa baharu atau bahasa manusia, atau bahasa-bahasa yang menyampaikan pengajaran-pengajaran sampai ke ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim.
nurun ala nurin ala rahmatan wa salamatan nafsida. Kiai Haji Undan Sirat bin Yahya wa Mursyid Muhammad Arabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Kita berkumpul kembali setelah selama 1 bulan kita tidak berkumpul, dan kita begitu merindukan bahwa malam-malam ini adalah malam-malam yang sangat dirindukan untuk berkumpul kembali bersama. Jadi beruntunglah demi masa, bahwa beruntunglah kalian wahai manusia, ketika panggilan dari Rasulullah yang hakikatnya mengundang kalian untuk hadir di dalam suatu majelis, dan kalian hadir di dalam suatu majelisnya, bahwa sesungguhnya banyak yang mengaku umat-umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berpaling daripada petunjuk-petunjuk daripada Rasulullah itu sendiri. Jika engkau ingin mengistimewakan dirimu sendiri, maka istimewakanlah Rasulullah. Jika engkau ingin istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya, maka istimewakanlah Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya engkau dicipta oleh Allah, dan engkau mesti mengistimewakan Allah dan Rasulnya, karena tujuan daripada penciptaan itu sendiri hakikinya adalah mengenal Allah, dan di dalam pengenalan itu tentu siapa yang mengenal Allah pasti akan mengabdi kepadanya. Itulah pentingnya pengenalan, dan dasar pengenalan itulah akan menimbulkan pengabdian kepada Allah itu sendiri, karena tujuan atau hakikat daripada penciptaan manusia adalah mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan mencintai kita. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena banyak yang bertuhan tetapi sesungguhnya tidak mengenal Tuhan. Banyak yang bertuhan tetapi sesungguhnya tidak menikmati yang namanya ketuhanan. Inilah pentingnya bahwa umat-umat mesti menghubungkan rasanya kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah maha berkata-kata, maha berkalam. Berbeda dengan kalam-kalam manusia, dia mesti terhubung melalui melalui rasa, bahwa melalui rasalah itulah engkau mesti berkomunikasi di dalam diammu, bahwa di dalam diam itu ada komunikasi dengan Tuhan. Itulah mengapa umat-umat yang mengenal Tuhan, maka Tuhan pun sesungguhnya sungguh mencintainya. Itulah dikatakan, kenalilah Tuhan sampai Tuhan mencintaimu, karena orang-orang yang mengenal Tuhan mesti rasanya terhubung kepada Tuhan. Rasa cintanya terhubung kepada Tuhan, bahkan mampu berdialog dengan Tuhan di dalam diam. Bahwa di dalam diam itu ada petunjuk, bahwa di dalam diam itu ada komunikasi dengan Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berulang kali tekankan melalui setiap pengajian bahwa dari Abu Hurairah dan Abu Syad radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk bersikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah, ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Bahwa kalam Rasulullah adalah kalam hak, bahwa apa yang disampaikan, bahwa baginda Rasulullah menyampaikan bahwa mereka dikelilingi oleh para malaikat, bahwa tugas-tugas daripada malaikat itu sesungguhnya ada yang ditugaskan untuk berkeliling di muka bumi ini dan mencari suatu cahaya-cahaya yang menimbulkan suatu cahaya di suatu tempat, atau katakanlah ada suatu tempat yang menimbulkan cahaya-cahaya melalui zikir dan salawat. Syukur-syukur kita bisa hadir di sini, bahwa kita berada di dalam rahmat liputan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya Rasulullah rahmatan lil alamin. Itulah hakikat daripada Nur Muhammad Rasulullah yang sahirnya nyatanya kepada Muhammad bin Abdullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita masuk dalam istighfar, bahwa sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertobat. Maka kita mesti senantiasa merasakan diri kita penuh dengan kekotoran, kenajisan, bahwa siapa yang menghadap kepada Allah dengan
penuh kekotoran, maka sesungguhnya Allah akan mensucikannya. Bahwa siapa yang senantiasa mensucikan dirinya, maka sesungguhnya mereka adalah masuk dalam cinta-cinta Allah. Siapa yang merasa dirinya mulia dan memuliakan dirinya di hadapan Allah, maka sesungguhnya mereka akan mendapat kehinaan daripada Allah. Iblis terkutuk lantaran dia merasa lebih daripada Adam itu sendiri. Maka pandai-pandailah untuk menempatkan kedudukan kita, bahwa sesungguhnya kita berada di hadapan yang mulia. Mestilah kita tidak menandingi daripada kemuliaan Tuhan itu sendiri, karena manusia mulia karena dimuliakan oleh Tuhan itu sendiri. Inilah yang penting disampaikan kepada umat-umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Anta ya Rabbana, 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 Anta ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم يا سيدي يا رسول السلام عليكم يا سيدي يا رسول السلام Selamat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyidi ya Rasulullah. 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 Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma nabi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ummati ya sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya sayyidi ya
ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam
sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru alaina fatafat minhul quduru misla husnika mara'aina qatu ya wajhas sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya muayyada ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, cahaya dan karunia iman ini, bahwa sesungguhnya ketika manusia tidak memiliki cahaya keimanan di saat mereka hidup di dunia ini, maka mereka akan tersesat di jalan yang terang. Karena sesungguhnya yang memberikan jalan lurus, yang menuntun jalan lurus, itu adalah cahaya Rasulullah SAW
yang sudah ada pada diri kita. Fikum Rasulullah, pada dirimu ada Rasulullah, Rasulullah secara cahaya atau hakikat. Allah membimbing manusia melalui cahayanya. Karena itu untuk mendapatkan cahaya-cahaya seperti itu, mestilah kita memiliki hati furqan, hati pembeda, untuk mengetahui mana hak dan mana batil. Kalau pikiran-pikiran kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara logika, tetapi untuk merasakan mana yang hak dan mana yang batil, maka mesti menggunakan daripada hati furqan, hati pembeda, mana yang hak dan mana yang batil. Kadang-kadang mereka bersama kita bersamanya, tetapi mereka tidak mendapat petunjuk, karena sesungguhnya mereka tidak memiliki daripada hati furqan itu sendiri. Allah akan menganugerahkan hati furqan ketika manusia itu bertakwa, berserah diri, mengikuti daripada kehendak-kehendak Tuhan. Bertakwalah kamu, ikutilah kehendak Tuhan, leburkanlah keinginanmu melalui kehendak-kehendak Tuhan. Jangan menentang daripada kehendak-kehendak Tuhan dan menjadikan hawa nafsu sebagai pengganti Tuhan. Inilah yang penting, bahwa di dalam hidup ini mesti kita meraih daripada hati furqan, hati yang membedakan mana hak dan mana batil. Meskipun kalian bersama dengan kitab, menghafal kitab, tetapi jika tidak memiliki hati furqan, tidak bisa akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena sesungguhnya yang bisa melihat daripada petunjuk-petunjuk Tuhan yang nyata di muka bumi ini adalah menggunakan cahaya Rasulullah, menggunakan hati furqan, jasmani, rohani, nurani, rabbani. Wa fi sirri anah, di dalam dirimu ada sirku, ada cahayaku, dan di balik cahayaku ada aku, Rasulullah, Rasul, dan Allah tidak akan pernah bercerai. Inilah yang mesti dipahami, bahwa manusia mesti memiliki hati furqan, meraih daripada hati furqan itu. Karena ketika tidak memiliki hati furqan, maka kita akan bisa terjebak dengan berbagai tampilan-tampilan, dengan berbagai simbolik-simbolik yang mengecoh pandangan kita, tetapi kita tidak menggunakan hati kita untuk melihat mana yang hak dan mana yang batil. Kadang-kadang kita memuji di dunia ini orang-orang yang jahat, orang-orang yang hina. Nanti di akhirat baru kita ketahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang aku puji, yang aku muliakan, sesungguhnya mereka ternyata adalah orang-orang yang menyesatkanku dari jalan Tuhan. Inilah yang mesti dipahami, bahwa di dalam kehidupan ini mesti diraih hati furqan. Syarat untuk meraih daripada hati furqan adalah bertakwa, berserah diri, mengikuti daripada kehendak-kehendak Tuhan, dan menjauhi daripada larangannya. Itulah sudah sangat jelas di surah An-Nahl ayat 29. Makna daripada bagaimana meraih hati furqan itu sendiri. Kita mesti menghafal berbagai macam kitab. Ayat-ayat kita hafal, hadis-hadis kita hafal, kalam-kalam ulama kita hafal, tetapi jika kita belum memiliki hati furqan, maka kita tidak akan bisa menemukan daripada kebenaran. Banyak yang berbicara tentang kebenaran, tapi sesungguhnya mereka tidak mengerti bagaimana jalannya kebenaran pada dirinya, sehingga kebenaran hanya berdasarkan persepsinya. Bahwa sudah nyata di surah Al-Baqarah 147 bahwa setiap kebenaran datang dari Tuhanmu, maka mesti kita memahami bagaimana jalannya kebenaran pada diri kita. Bukankah sudah sangat jelas bahwa setiap kebenaran itu datang dari Tuhan? Maka mesti memahami bagaimana kebenaran itu tersahir pada diri kita, dan mesti mengetahui jalannya, bagaimana jalan kebenaran itu. Di dalam ajaran kita sudah sangat jelas bahwa amalan-amalan kita adalah menjiwai nur Muhammad Rasulullah SAW. Apa makna daripada menjiwai itu sendiri? Mengikuti daripada keinginan Rasulullah SAW, mengikuti daripada kehendak-kehendak daripada Rasulullah SAW. Itulah yang disebut menjiwai. Tidak hanya sekedar amalan-amalan, tetapi tidak menjiwai di dalam kehidupannya.
Jika ingin meraih daripada jalan lurus, maka mesti menjiwai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sesungguhnya sudah sangat jelas di surah Al-Hujurat ayat 7 bahwa Rasulullah membimbing kepada jalan lurus. Banyak berbagai perpecahan, bahkan 73 perpecahan daripada kalangan umat itu sendiri. Tetapi di antara mereka yang selamat itu adalah mereka yang menjiwai cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap berada di dalam jalan lurus meskipun kalian terpecah-pecah. Tetapi ketika kalian menggunakan cahaya nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti engkau akan tertarik dan mengikuti daripada jalan lurus itu sendiri. Inilah yang mesti dipahami bahwa umat-umat mesti meraih daripada cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menumbuhkan cahaya keimanan, bahwa cahaya keimanan itu pasti menumbuhkan keyakinan, tidak akan goyah sedikit pun ketika ada godaan-godaan atau yuwas-wis di dalam diri kita. Karena sesungguhnya kita sudah memiliki kekuatan-kekuatan cahaya nur pada diri kita, bahwa cahaya nur Muhammad Rasulullah itu sesungguhnya asal diri kita dan juga pada hakikatnya adalah cahaya diri kita secara hakiki, yang juga adalah Rasulullah sebagai guru hakiki atau mursyid hakiki atau mursyid batin yang ada di dalam diri kita. Ini yang mesti dijiwai sehingga kita mendapatkan pengajaran-pengajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbesar itu adalah cahaya nur Muhammad Rasulullah. Itulah yang dikatakan nikmat terbesar, nikmat cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di surah Ar-Rahman 39, bahwa pada saat itu manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya, tetapi yang ditanya adalah nikmat Tuhan, yakni nikmat nur Muhammad Rasulullah. Ketika mendustakan nikmat nur Muhammad Rasulullah dengan alasan hadis palsu dengan berbagai perdebatan ibu, maka pada saat itu engkau terkena daripada kalam daripada Allah itu sendiri di surah Al-Imran 101. Mengapa kamu berbalik kafir setelah beriman, padahal ayat-ayat dibacakan kepadamu dan Rasulullah ada pada dirimu. Inilah yang mesti dipahami, bahwa keramat yang terbesar pada diri manusia dan nikmat terbesar pada diri manusia itu adalah nur Muhammad Rasulullah. Jangan sampai mendustakan daripada nikmat Tuhan itu sendiri. Jadi sebagaimana di surah Al-Baqarah 151 tadi, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami, kalam-kalam kami, menyampaikan kalam-kalam kami dan kepada kamu dan menyucikan kamu. Artinya dengan menjiwai cahaya nur Muhammad Rasulullah, sahir batin kita akan suci dari nafsu. Menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan hikmah. Hikmah, kalam-kalam hikmah yang tersahir bersumber dari sirullah. Itulah kalam-kalam hikmah yang jarang terdengar di kalangan-kalangan ulama kebanyakan atau ustaz-ustaz kebanyakan. Karena kalam sir adalah kalam hikmah yang bersumber dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Inilah yang dikatakan mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Inilah yang dikatakan adalah sebagai guru hakiki, guru di dalam dirimu, bahwa diri nur yang berupa daripada guru hakikimu. Mursyid syariat yang nampak di matamu, di depanmu itu pasti akan mengajarimu dan mengantarmu agar engkau mesti mengenal daripada guru hakiki yang ada pada dirimu. Karena sesungguhnya mursyid-mursyid itu membawa ke Rasulullah, Rasulullah membawa kepada Allah. Itulah daripada hakikat daripada ilmu tauhid hakiki itu sendiri. Demikianlah kalam hikmah malam ini. Semoga apa yang tersampaikan terserap di dalam jiwa kita, insya Allah, dan suatu waktu akan muncul pada diri kita ketika kita menjiwainya, ketika kita mendengarkan dengan penuh ketenangan, bahwa kalam-kalam suci itu akan terukir dengan sendirinya, bahwa berkatalah engkau wahai manusia, dengan perkataan yang berbekas pada jiwanya, dan suatu waktu perkataan-perkataan itu akan mereka ingat dengan nasihat-nasihat. Demikianlah malam ini, kalam hikmah malam ini. Kita selanjutnya